Oke, sekarang kita masuk ke teori Planck dan efek fotolistrik untuk bagian selanjutnya ya di fenomena kuantum. Teori Planck itu rumus dasarnya adalah E sama dengan N kali H kali F. Ya, E sama dengan N kali H kali F. N itu adalah banyaknya foton. Jadi di teori Planck, poin pertama adalah radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul tidak kontinu, tetapi dalam paket-paket energi, E, yang disebut sebagai foton. Nah, N ini banyaknya foton. Lalu H ini adalah konstanta Planck, 6,6 kali 10 pangkat min 34. Nah, F adalah frekuensi dari si foton tadi. Oke. Nah, kita lihat contoh cara pemakaiannya ya. Misalnya pertama ini, ada sebuah lampu natrium 12 watt. Ini dayanya. Dengan panjang gelombang, lambdanya. Maka, berapa banyak foton yang dapat dipancarkan setiap second. Jadi yang ditanya N ya. Setiap second berarti detiknya 1 second. Oke, kita masukin rumusnya. E sama dengan N kali H kali F. E-nya itu energi. Energi kalau ada daya bisa dibuka daya kali waktu. Sama dengan N kali H. Frekuensi itu dari, ini kan foton itu kan gelombang cahaya ya. Jadi dasarnya dari V lambda kali F. V-nya itu kecepatan cahaya C lambda kali F. Sehingga F itu bisa diganti C per lambda. Ganti F-nya pakai C per lambda. Gini. Kita masukin. Powernya, dayanya 12 watt. Detiknya 1. N itu yang mau kita cari. H ini konstanta Planck, 6,6, 10 pangkat min 34. C ini kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Dibagi lambdanya 600 nanometer, 10 pangkat min 9. Dari sini kita dapat N ya. Pakai kalkulator ya untuk menghitung. Dari sini kita dapat N-nya 3,6363 kali 10 pangkat 19. Jadi dalam 1 detik si lampu itu memancarkan sekian banyak foton. Banyak banget, oke? Contoh lain. Panjang gelombang foton yang mempunyai energi 4 elektron volt. Nah, di sini kalian mulai mengenalin ada 4 elektron volt ya. Ini E-nya 4 elektron volt, lambdanya berapa? Nah, kita pakai E sama dengan N kali H kali F rumusnya. 4 elektron volt itu kita harus jadiin ke joule dulu. Dengan dikali sama muatan elektron 1,6 kali 10 kali 19. Jadi ini E-nya 4 kali 1,6 kali 10 kali 19 joule. Elektron volt ya. N-nya kita mau N-nya 1 foton, kalau nggak dikasih tahu kita anggap dia 1 foton. N-nya 6,6, 10 pangkat min 34. F-nya lagi-lagi kita buka C per lambda. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambda. Kita cari lambdanya. Kita dapatnya 3,093 kali 10 pangkat min 7 meter atau sekitar 309,3 nanometer gitu. Oke, kita pahami dulu tentang teori Planck. Nah, dari rumus energi di teori Planck ini kita masuk ke efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron ketika suatu permukaan logam disinari oleh radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak, inframerah atau UV dan lain-lain. Jadi di sini permukaan logam maksudnya yang ini nih. Terus dikasih sinar, bisa UV, bisa apa, bisa sinar merah, sinar ungu. Lalu kalau energi yang dibawa oleh sinar ini melebihi ambang batas dari si logam, maka akan keluar elektron yang berpindah ke keping logam yang lain. Konsepnya seperti itu.
Nah, untuk membebaskan elektron diperlukan energi minimum ya, yang kita sebut tadi sebagai energi ambang atau W0. Oke. Nah, ini beberapa poin-poinnya. Poin pertama, tidak ada satupun elektron dibebaskan dari plat logam ketika frekuensi cahaya yang digunakan lebih kecil. Jadi kalau frekuensinya lebih kecil, tidak bisa lepas tuh elektronnya. Jadi ada batas tertentunya. Kalau lebih besar, maka elektron foto yang dibebaskan sebanding dengan intensitas cahaya. Sebanding dengan intensitas cahaya. Jadi kalau intensitasnya semakin besar, elektron yang lepas semakin banyak. Ya. Energi kinetik maksimum tidak bergantung pada intensitas cahaya. Lalu arus elektron dan foton yang terjadi hampir secara spontan, bahkan untuk cahaya rendah intensitasnya. Oke, jadi yang intensitas cahaya cuma mempengaruhi banyak elektron yang lepas. Oke. Nah, dasar rumusnya adalah ini, E sama dengan W0 tambah EK. E sama dengan W0 tambah EK. E-nya kita bisa buka H kali F seperti waktu di teori Planck. W0 H kali F0. EK kalau perlu dibuka ya, setengah mv kuadrat. Oke. Kita contoh soalnya. Kita lihat di contoh soalnya ya. Ada suatu permukaan logam natrium dengan disinari cahaya dengan panjang gelombang 200 nanometer. Ini lambdanya, 200 nanometer. Fungsi kerja logam itu adalah W0-nya 2,28 kali 10 pangkat EV. EV itu kali elektron volt ya. Berarti kita harus kali 1,6 10 19. Nah, pertanyaannya apakah muncul elektron foto? Kita cari dulu E-nya. E itu kan H kali F. Kita anggap ini 1 ya. Jadi, hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya lagi-lagi dibuka C per lambda. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya. 200 nanometer. Kita hitung dulu. Sini kita dapat 9,9 kali 10 pangkat min 19 joule. Kalau kita cek dulu WO-nya berapa itu? 2,828 kali 1,6 pangkat min 19. WO-nya 3,648 kali 10 pangkat min 19. Nah, dari sini artinya E itu lebih besar dari WO. 9,9 sama 3,6 ya. Maka muncul elektron foto. Muncul foton ya. Oke, gitu cara ngeceknya. Jika iya, berapakah energi kinetiknya? Kita tinggal pakai rumusnya. E sama dengan W0 tambah EK. E-nya 9,9 10 pangkat 19, W0-nya 3,648 kali 10 pangkat 19. Nah, kita dapat EK-nya. Selisihnya ya berarti ya. Ini kita dapat EK-nya 6,252 kali 10 pangkat 19 joule. Gitu cara pakainya untuk teori efek fotolistrik. Kita lanjut contoh satu soal lagi. Nah, tapi berupa grafik seperti ini. Jadi ada grafik EK terhadap frekuensi. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah sumbu Y ini menunjukkan EK-nya. EK-nya sebesar P. Ya. Kemudian F ini 3 sama 5. 3 ini adalah ketika mulai muncul EK, artinya ini adalah frekuensi ambangnya F0. 5 berarti F-nya. Gitu ya. Nah, dia tanya berapakah energi kinetik elektronnya, EK-nya. Pakai rumusnya tadi. E sama dengan W0 tambah EK. E-nya itu H kali F, W0 H kali F0 tambah EK. EK-nya di sini P ya, berarti ya. Artinya P sama dengan, ini kalau kita lempar dia ke kiri, maka H-nya bisa dikeluarin, tinggal F kurang F0. Nah, berarti P-nya H 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya 5 kali 5 kurang F0 3 kali 10 pangkat 14. Nah, gini aja gampang. Jadi 6,6 kali 2 kali 10 pangkat min 34 sama 10 pangkat min 2 min 14 plus 14. Dapatnya 1,32 kali 10 pangkat min 19 joule.
Ini kalau jawabannya dalam joule ya, tapi kadang-kadang juga bisa kalau kita butuhnya dalam EV. Joule ke EV tinggal kita bagi sama 1,6 10⁻19 muatan elektron. Kalau kita mau dalam EV dapatnya 0,825 EV gitu. Oke, ini contoh dari efek fotolistrik. Prosesnya seperti yang ini tadi. Dasarnya dari teori Planck. Jadi dua hal ini sangat berhubungan ya, teori Planck dan efek fotolistrik. Oke, semoga bermanfaat.